Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Kamis 2 Oktober 2025. Berita pertama, DPR dan ESDM buka-bukaan soal SPBU swasta ogah beli BBM Pertamina. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto terpukau lihat aksi sangar TNI Angkatan Laut. Anggota Komisi 12 DPR melakukan rapat dengan Kementerian ESDM PT Pertamina Patraniaga hingga SPBU swasta di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Dalam rapat, DPR dan ESDM buka-bukaan alasan SPBU swasta tidak membeli BBM Pertamina. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laude Sulaiman menjelaskan alasan SPBU swasta belum sepakat membeli base fuel Pertamina. Salah satunya karena kualitas base fuel. Laude menjelaskan, ada unsur etanol dalam base fuel Pertamina yang membuat SPBU swasta belum bisa terima. Sebenarnya cuma satu yang tidak berminat untuk bernegosiasi lanjut. Tapi empatnya ini masih terus negosiasi, bahkan sebenarnya sudah sampai mendekati final kemarin itu. Kalau tidak ada masalah sedikit terkait etanol yang disampaikan oleh Pak Wadirut. Nah itu kargo nomor satu. Nomor dua kita belum fixkan propertiesnya apakah sudah sesuai base fuelnya itu dengan badan usaha yang lain. Jadi kalau kita misalnya bilang solusi Bentar Pak Dirjen, ya tadi apa yang tidak disepakati terkait jadi sebenarnya etanol, kandungan etanol. karena ada kandungan etanol di kargo pertama, Pak. Berarti ini terkait kualitas dong. Iya, Ini ribut lagi pasti publik. Tahu bahwa yang dipaksa beli itu barangnya yang nggak dia. Kayak saya lah kan, betul. saya pengen nasi Padang, tapi dikasihnya pecel lele kan, kira-kira gitu kan. Walaupun saya suka pecel lele kan, gitulah. Tapi lagi hari ini kan saya harus jualan lagi. Ini ini rame di publik pasti rame. Dan ini pasti rapat-rapat ini. Jadi yang jelas ini bukan nggak sepakat karena mereka ada hal-hal yang tidak. Ini kasihan Pertamina jadi makin terkucil lagi tuh, kan? Dipikirnya barang base oil yang mereka impor pun sama swasta-swasta dianggap tidak qualified, Pak. Gitu loh. Jadi makanya saya pikir tidak sepakat karena harga, karena apa gitu. Tapi kalau soal produk, waduh, ini kejadian lagi nih pasti. Izin Pak Ketua, jadi sebenarnya garis boldnya itu adalah base fuel. Kalau base fuel itu sesungguhnya disepakati, maka itu tidak ada hal yang jadi hambatan. Jadi memang mungkin di kargo pertama ini definisi base fuelnya itu masih ada sedikit tambahan dari etanol itu aja. Jadi mungkin itu sehingga di kargo kedua ini nanti akan kita lihat semoga ini sudah benar-benar base fuel sehingga yang tadi habis sebenarnya kan sudah ada di pelabuhan. Kalau itu sudah oke tinggal diambil. Sebenarnya seperti itu. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sailing Fest TNI Angkatan Laut 2025 di Markas Komando Lintas Laut Militer, Jakarta Utara pada Kamis hari ini. TNI Angkatan Laut melakukan unjuk gigi saat menghadapi peperangan laut. Sejumlah prajurit terbaik turun tangan menyelamatkan sebuah kapal dagang yang diancam di ledakan bom. Perang berlangsung di Teluk, Jakarta. Melihat aksi tersebut, Prabowo Subianto tampak terpukau. Dengan peralatan rebreathernya, dengan spesialisasi infiltrasi bawah air, pengentaan atau rekon, sabotase dan underwater demolition. Kita saksikan tim Alpha yang mendekati sasaran dengan menggunakan perahu karet menempatkan posisi sebagai tim pengaman. Tampak dalam simulasi, tim Alpha mendapat serangan dari atas kapal yang dibalas dengan tembakan presisi. Selanjutnya dari kapal markas meluncur tim Charlie yang bertugas sebagai tim serang dengan 2 unit Sea Raider
sebagai tim tabir akan melaksanakan tembakan perimeter menggunakan Gatling gun kaliber 7,62 mm yang merupakan jenis senapan mesin putar dengan 6 laras dengan pendorong berdaya listrik yang dapat menembakkan 2.000 sampai 6.000 butir peluru dalam 1 menit. Meluncur cepat dari sektor buritan lambung kanan, tim Charlie bergerak secara taktis dengan file formation mendekati kapal sasaran. Selanjutnya pada detik yang sama, kita saksikan 2 unit Raider dengan cepat akan merapat ke lambung kiri kapal sasaran untuk melaksanakan boarding ke atas kapal menggunakan tangga Cobra. Momen pada saat melaksanakan boarding atau naik ke atas kapal merupakan titik terlemah dalam rangkaian teknik visit board search and seizure, sehingga perlu adanya tembakan perlindungan sebagai tabir bagi tim pada proses boarding. Sementara di udara bersiap memiliki tugas penjinaan bahan peledak atau explosive ordnance disposal yang di-dropping dari udara dari ketinggian 3.000 feet menggunakan teknik terjun bebas untuk melaksanakan tugas evakuasi dan penghancuran atau disposal bahan peledak yang sudah terangkai menuju tempat aman. Kita saksikan tim Charlie mulai memasang tangga untuk melaksanakan boarding. Sementara di udara, cara perlahan dengan menggunakan parasut akurisi dengan spek parasut tempur jenis klasik, Delta akan melaksanakan ke atas kapal sasaran dengan memperhitungkan kecepatan, arah angin, haluan, dan kecepatan kapal target. Teknik insertion ini membutuhkan jam terjun dan pengalaman khusus untuk mendarat di atas kapal. Apalagi kapal tersebut sedang bergerak dengan landing zone yang sangat sempit, penuh dengan obstacle berupa pipa-pipa dan posisi geladak yang tidak rata. Sementara itu, tim Charlie satu persatu naik ke atas kapal, berusaha menguasai target dan melaksanakan teknik pergerakan yang dikenal passive movement yang dilaksanakan secara cepat dengan variasi gerakan bumping ataupun leapfrog. Speed, silence, menjadi tonggak utama dalam pertempuran jarak dekat atau close quarter battle yang harus dikuasai oleh setiap prajurit pasukan khusus Jalasena. Satu persatu tim Delta mendarat dengan sempurna. Selanjutnya mereka akan melakukan tugasnya dengan berhati-hati. Sementara itu, sebagai unsur bantuan yang bertugas melakukan penyekatan laut selama operasi ini berlangsung, meluncur dari arah haluan sektor depan lambung kanan, bergerak dengan kecepatan 20 knot, 2 unit Sea Raider Vampir yang membawa masing-masing 2 unit jet ski akan melintas dan melaksanakan teknik dropping jet ski, di mana mereka kemudian bergerak menuju perimeter untuk melaksanakan penembakan senjata jenis RPG 40 mm. Sementara dari sektor lambung kanan di udara, tampak 1 unit Helibel dari pusat penerbangan TNI Angkatan Laut akan melaksanakan sebuah teknik pengamanan dengan memberikan bantuan tembakan yang dikenal dengan teknik door gun post dengan menggunakan senjata Gatling gun 7,62 mm.
dengan kolaborasi serbuan dalam sebuah operasi peperangan laut khusus. Yang disimulasikan dalam situasi malam hari dan gelapnya malam. Karakteristik yang unik dengan tingkat kesulitan yang tinggi karena teknik pertempuran di laut sangat berbeda dengan teknik taktik pertempuran di darat. Disusul berikutnya cannon boat, 5 unit combat boat pendarat cepat pasukan dan 2 unit combat boat jenis katamaran menembakkan senjata jenis Gatling gun 7,62 mm merupakan alat utama lintas permukaan yang dimiliki pasukan-pasukan khusus laut yang juga merupakan buatan produksi dalam negeri. Disusul di belakangnya 15 unit jet ski sebagai sarana infiltrasi dan membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam sebuah misi. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.